Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar sobat baik saya selama ini? Saya harapkan kalian tetap sehat dan tetap antusias untuk belajar IPS. Jika sebelumnya saya sudah membahas tentang kerajaan Majapahit, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Apa yang kalian ketahui tentang kerajaan Sriwijaya? Menurut ahli kita, maka Sriwijaya dianggap sebagai negara nasional pertama di Indonesia. Yang kedua adalah Majapahit. Apa alasannya? Karena wilayah Sriwijaya itu sangat luas, hampir seperti Nusantara sekarang. Di mana kerajaan Sriwijaya? Lokasinya ada di Sumatera. Secara tepatnya ada di Palembang, dekat pantai di tepi Sungai Musi. Ingat, di tepi Sungai Musi. Ada banyak sumber sejarah yang menjelaskan tentang Sriwijaya. Saya hanya akan membahas kerajaan Sriwijaya hanya dari konteks sejarah di tingkat sekolah. Jadi tidak akan menjelaskan terlalu detail dengan berbagai analisisnya seperti mahasiswa. Jadi ini hanya singkat saja. Kerajaan Sriwijaya sumbernya ada banyak, mulai dari prasasti, kemudian sumber-sumber dari berita Cina, dari India, kemudian juga dari Arab. Ada banyak sumber. Misalnya ada prasasti, ada Talang Tuwo, Kedukan Bukit, ada prasasti Kota Kapur, ada prasasti Telaga Batu misalnya. Saya ambil contoh misalnya prasasti Kedukan Bukit. Itu bercerita tentang perjalanan suci seseorang yang bernama Dapun Tahyang, yang dia itu naik perahu dengan ditemani 20.000 personel atau prajurit, dan itu bukan diperkirakan tapi pada abad 7 Masehi. Kemudian ada prasasti Kota Kapur, itu yang menjelaskan tentang kutukan-kutukan. Oh ya, perlu diketahui jika misalnya ada prasasti di Sriwijaya yang berisi tentang kutukan, biasanya daerah itu adalah daerah yang mungkin secara ekonomi dan bisnis itu penting sekali, strategis, tetapi daerah itu mungkin bergejolak, mungkin ada niat untuk memisahkan diri, sehingga akhirnya dibuatlah prasasti yang berisi kutukan-kutukan. Tujuannya supaya rakyat itu takut terhadap Sriwijaya, takut terhadap raja. Saya ambil contoh, misalnya di Palembang ada prasasti Telaga Batu dan juga prasasti Kota Kapur. Kemudian, di Palembang itu ada prasasti Telaga Batu. Di Bangka ada prasasti Kota Kapur. Di Jambi kemudian ada prasasti Karangbrahi. Atau di Lampung ada prasasti Palas Pasemah. Itu daerah-daerah yang secara lokasi itu strategis pada masa itu. Prasasti Kota Kapur selain membahas tentang kutukan kepada raja, juga menyebutkan adanya bumi Jawa yang tidak mau tunduk terhadap Sriwijaya. Dan karena prasasti Kota Kapur ini berangkat tahun 686 Masehi atau abad ke-7, maka diperkirakan ini adalah kawasan Kalingga. Masih ingat toh, Kalingga itu dia ada pada abad 7 Masehi. Saya lanjutkan, bagaimana keadaan politiknya. Kerajaan politiknya yang jelas, raja yang bernama Dapun Tahyang itu sudah melakukan perluasan daerah di banyak wilayah. Saya ambil contoh misalnya di daerah Tulang Bawang, kemudian juga di daerah Kedah. Kedah itu di daerah Semenanjung Melayu. Ada lagi di Pulau Bangka. Kemudian juga ada Jambi atau Tanah Gentingkra. Tanah Gentingkra ini juga ada di Semenanjung Malaya. Jadi
ini lokasi yang sangat strategis karena lokasinya itu sempit, sehingga orang-orang yang berdagang, misalnya pedagang dari Cina, dia mengangkut barang begitu berhenti di Tanah Genting Krang untuk kemudian diangkut barangnya, dipindahkan ke sisi baratnya, baru kemudian berlayar ke India. Jadi itu harus dikuasai juga. Dan yang terakhir adalah kawasan di Tanah Jawa, yaitu Kalingga dan juga kemungkinan Mataram kuno, tapi yang pasti adalah Kalingga. Nah, raja yang paling terkenal itu adalah Balaputra Dewa. Raja ini yang mampu membawa puncak kejayaan dari Sriwijaya. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, maka Raja Balaputra Dewa merupakan keturunan dari dinasti Sailendra yang berkuasa di Tanah Jawa, karena ayahnya merupakan Raja Samaratungga dan ibunya bernama Dewi Tara dari Sriwijaya. Balaputra Dewa ini melakukan kerjasama dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Bahkan Raja Dewa Paladewa ini memberikan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk dibangun suatu asrama atau biara, nanti akan ditinggali para pendeta dan pelajar yang berasal dari Sriwijaya. Jadi itu contoh bentuk kerjasama dengan kerajaan yang ada di India. Kemudian ternyata Sriwijaya juga sangat memperhatikan agama Buddha dan juga bahasa Sanskerta. Apa buktinya? Berdasarkan berita Cina, yaitu pendeta Itsing, dia pada saat dia datang ke Sriwijaya itu dia mengamati ada ribuan pendeta yang ada di Sriwijaya, pendeta dan pelajar yang ada di Sriwijaya. Kemudian juga ada banyak pendeta-pendeta dari Cina yang harus belajar Sanskerta dulu selama 1 hingga 2 tahun sebelum akhirnya ke India. Karena untuk pergi ke India supaya tidak ribet lah, jadi harus sudah menguasai bahasa Sanskerta terlebih dahulu. Nah, berarti kan otomatis kalau itu penguasaan bahasa Sanskerta baik, berarti di Sriwijaya ini paling tidak kayak sekolah-sekolahnya yang berkaitan dengan bahasa Sanskerta ini juga pasti memiliki kualitas yang cukup baik. Dan di sini merupakan pusat agama Buddha Mahayana. Berdasarkan catatannya Itsing tadi, kalau misalnya para pendeta yang sedang belajar itu dia dibimbing oleh seorang guru yang bernama Sakya Kirti. Berdasarkan ekonominya, awalnya kerajaan Sriwijaya itu hanya mengandalkan di sektor agraris, bertani. Tapi begitu melihat bahwa dia itu dekat dengan pantai dan juga merupakan jalur perdagangan, akhirnya kerajaan ini berkembang menjadi maritim, kerajaan perdagangan dari hasil kerajaan perdagangan dari jalur lalu lintas tadi. Pada akhirnya Sriwijaya itu dia mengembangkan angkatan laut yang kuat untuk bisa menguasai berbagai jalur perdagangan laut yang ada di Asia Tenggara. Misalnya jalur perdagangan di Laut Natuna, kemudian di Semenanjung Melayu, kemudian di Selat Sunda, dan di Laut Jawa. Jadi semua jalur penting di Asia Tenggara ini dikuasai oleh Sriwijaya. Kemudian, apa buktinya? Beberapa bukti bahwa kerajaan Sriwijaya itu beragama Buddha adalah dengan ditemukannya Candi Muara Takus. Kemudian ada arca Buddha yang ditemukan, serta Candi Biara Bahal. Kemudian, berdasarkan berita Cina, yaitu kitab Chu Fanxi, maka pada saat itu, di abad ke-12, kerajaan yang kuat di Asia Tenggara ada dua, yaitu kerajaan Kediri dan kerajaan Sriwijaya. Kalau kalian masih ingat tentang kerajaan Kediri, maka mereka setelah dihancurkan oleh Sriwijaya, mereka memulihkan hubungan
dengan Sriwijaya. Nah, faktor apa yang membuat Sriwijaya mengalami kemunduran? Nah, ada beberapa faktor utama. Yang pertama, karena keadaan Sriwijaya yang sudah mulai berubah. Keadaan Sriwijaya yang seperti apa? Keadaan alamnya. Jadi berbagai aliran sungai besar yang melintasi ibu kota kerajaan itu kan membawa lumpur. Jadi istilahnya kan makin lama pasti dangkal, dan itu makin lama kapal-kapal kan nggak bisa mendarat seperti itu, dan itu otomatis nggak cocok lagi untuk perdagangan. Itu kalau dilihat dari keadaan alam yang mengalami perubahan. Jadi dia semakin lama semakin jauh dari pantai tentu saja. Kemudian yang kedua adalah karena banyak wilayah yang melepaskan diri. Nah, kenapa kok banyak wilayah yang melepaskan diri? Pasti ada kaitannya dengan kondisi kerajaan Sriwijaya sendiri yang itu mungkin semakin lemah. Nah, yang ketiga karena adanya serangan dari kerajaan Chola yang dipimpin oleh Rajendra Chola. Jadi kenapa kok diserang? Jadi intinya ada kebijakan dari kerajaan Sriwijaya yang itu dianggap merugikan para pedagang dari India, sehingga akhirnya kerajaan Chola itu menyerang Sriwijaya bukan untuk menguasai wilayahnya, tetapi untuk memberikan pelajaran terhadap Sriwijaya. Bahkan Raja Sriwijaya sendiri sampai ditawan di India sana, walaupun akhirnya dikembalikan lagi. Kemudian juga ada serangan dari Kertanegara. Kalian tentu masih ingat bukan, adanya ekspedisi Pamalayu yang itu tujuannya untuk membangun jaringan sekutu di Sumatera. Efek dari ekspedisi Pamalayu ini adalah kerajaan Melayu atau Dharmasraya itu lepas dari wilayah Sriwijaya, dan karena dia sudah bersekutu dengan Singosari. Kemudian yang terakhir adalah adanya serangan dari Majapahit. Nah, serangan dari Majapahit ini mengakhiri kerajaan Sriwijaya. Itu seperti itu. Kita tidak akan banyak berdebat lebih jauh karena memang ini konteksnya hanya untuk pelajaran di level SMP dan SMA. Jadi benar-benar saya textbook sekali. Saksikan saya di video selanjutnya dan semoga kalian menyukai video-video saya, dan jangan lupa di subscribe ya.